Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Bangun Rumah Halal Indonesia. Kali ini Bang Min ingin melakukan survei ke rumah klien di daerah Katulampa, Bogor. Mari ikuti perjalanan Bang Min. Oke, baik. Alhamdulillah akhirnya tim survei dari Bangun RHI telah sampai di rumah klien. Apa aja sih yang harus dilakukan pada saat survei sebelum melakukan renovasi? Ya, langkah utama melakukan survei yaitu kita ukur badan jalan ini lebarnya guna untuk akses material biar terjangkau kepada lokasi. Oke, setelah pengukuran tadi, langkah selanjutnya yaitu kita gambar dulu nih layout rumahnya seperti apa agar memudahkan kita pada saat pengukuran. Oke, nah setelah dilakukannya penggambaran itu, lalu kita ukur nih seperti lebar carport, nama lebar carport dari sini sampai ke tembok itu, lalu kita ukur dari ujung sini sampai ke tembok juga pembatasnya. Ini adalah bagian dari. Apa aja sih yang harus kita perhatikan di bagian depan rumah? Pertama kita ukur dulu nih, seperti ini. Pilar rumahnya, berikut openingnya, ketinggian plafonnya, lalu ada jendela, ukuran-ukuran jendela sama seperti yang itu. Lalu lebar pintu pun kita ukur. Oke, setelah kita dapat semua ukuran yang ada di bagian depan rumah ini, lalu kita masuk ke dalam bagian rumah. Oke, kita sudah masuk ke bagian dalam rumah. Nah, di bagian dalam rumah itu hal-hal yang penting itu adalah plafon serta elevasi seperti dari ruang tamu ini ke dalam kamar mandi. Lalu kita ukur ukuran-ukuran pintu dan kusen bagian kamar. Nah, oke, sudah masuk, kita ukur dulu nih lebarnya, lebar dan ukuran kamar. Begitupun seperti kamar mandi. Kamar mandi pun kita ukur nih setelah elevasinya tadi, apakah dia sama dengan ruang tamu. Nah, biasanya itu kamar mandi itu lebih rendah daripada ruang tamu atau ruang-ruangan lainnya. Nah, ini setelah ini kita ukur plafonnya. Nah, apakah ketinggiannya pun sudah sesuai? Nah, setelah kita ukur bagian dalam kamar mandi, kita lihat plafonnya. Nah, biasanya juga hal yang terpenting adalah kemiringan pada lantai. Guna untuk mengalirkan air supaya keluar tetap pada salurannya. Setelah dari sini, kita masuk nih ke bagian kamar satunya. Oke. Nah, bisa dilihat ya kamarnya. Nih, ini adalah kamar yang menurut saya sudah lumayan baik karena memiliki plafon yang tinggi serta ventilasi yang sangat-sangat cukup. Nah, jangan lupa kita ukur juga nih lebarnya karena biasanya panjang dan lebar setiap kamar itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, begitupun kita ukur di ruang keluarga ini. Kebetulan ruang keluarganya terdapat openingan. Nah, ini harus kita ukur nih tingginya dan lebarnya seperti apa. Oke,
untuk plafon sendiri, apabila kita tidak dapat mengukur menggunakan meteran bangunan ini, kita dapat mengukur menggunakan meteran laser ini atau disebut distometer, agar memudahkan kita mendapat ketinggian daripada plafon. Oke, selanjutnya kita lihat bagian dapurnya. Nah, di sini kita ukur juga nih seperti keliling dari dapur ini, serta kita perhatikan adakah sirkulasi udara seperti ini. Ini sudah lumayan cukup bagus buat saya. Nah, di sini juga ada bagian meja makan, room service-nya existingnya seperti ini, dia gabung, lalu ada kamar mandi di sini. Nah, kamar mandi sendiri diukurnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kenapa sih kita harus melakukan survei? Ya, untuk mengetahui keadaan real di lapangan, baik yang mau direnovasi ataupun lahan yang ingin dibangun. Ya, berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan pada saat survei lokasi. Yang pertama yaitu kunjungi lapangannya nih. Pertama-tama Anda harus pergi ke lokasi proyek fisiknya. Ini adalah langkah penting untuk mengamati kondisi aktual tempat di mana rumah akan dibangun. Anda perlu mendapatkan pemahaman langsung tentang fisiknya. Oke, selanjutnya amati nih topografi lahan. Ini mencakup tentang ukuran elevasi, kemiringan, dan bentuk alami dari tanah tersebut. Informasi ini penting untuk merencanakan fondasi yang tepat dan memahami bagaimana air hujan akan mengalir di sekitar bangunan. Oke, selanjutnya kita ukur nih lahannya. Kita ukur ya secara akurat. Ini akan membantu dalam menentukan ukuran persis dari area yang tersedia untuk pembangunan, termasuk pengaturan rumah, halaman, dan area lain. Jangan lupa nih evaluasi aksesnya nih, lihat lokasinya. Apakah akses ini memungkinkan untuk memasuki bahan material atau tidak. Nah, lihat juga nih ada seperti pohon besar atau struktur lain yang perlu dihindari atau dihilangkan. Nah, tidak lupa juga nih pentingnya pencahayaan dan ventilasi kita lihat dulu. Tinjau orientasi rumah terhadap matahari. Ini penting untuk memastikan rumah mendapatkan pencahayaan alami yang optimal dan ventilasi silang baik. Nah, jangan lupa juga periksa ketersediaan dan koneksi utilitas seperti air, listrik, dan saluran pembuangan. Pastikan ada akses yang memadai untuk menghubungkan rumah dengan utilitas ini. Selanjutnya yaitu kita lihat evaluasi faktor-faktor lingkungan seperti pohon yang perlu dipertahankan atau ditebang, perlindungan lingkungan yang mungkin diperlukan, atau kemungkinan dampak proyek ini terhadap flora dan fauna setempat. Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu kita konsultasi dengan ahlinya. Dalam beberapa kasus mungkin perlu kita berkonsultasi dengan orang-orang teknik sipil, arsitek atau ahli lainnya karena mereka lebih paham betul tentang kondisi lokasi pada saat pembangunan tersebut. Nah, jangan lupa juga nih selama survei lokasi, kita dokumentasikan semua temuan dengan foto dan catatan yang jelas. Informasi yang Anda kumpulkan selama survei ini akan menjadi dasar penting untuk merencanakan dan merancang proyek pembangunan rumah secara efisien dan sesuai dengan kondisi fisik yang ada. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan survei. Mungkin tadi itu beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat survei sebelum dilakukannya renovasi.
Ya, alhamdulillah kegiatannya telah selesai. Ikuti terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Penasaran konten apa lagi yang bakal Bang Min share? Ikuti terus ya, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.